Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Yagaswara. Di sini saya akan memberikan tanggapan pada diskusi di sesi 8 ini terkait komparasi pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun di sini ada 3 pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaan pertama dahulu, yakni adalah menurut Anda, apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah dan diskusikanlah dengan rekan-rekan Anda di kelas tuton ini. Pendidikan dasar di negara ASEAN termasuk Indonesia ini memiliki tujuan yang sama, yakni menyediakan akses pendidikan yang wajib dan gratis bagi semua anak. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam kebijakan pendidikan Indonesia yang mengharuskan pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun, terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun dan dilanjutkan dengan pendidikan menengah 3 tahun. Ini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014. Namun, pengelolaan pendidikan di Indonesia ini bersifat desentralisasi, yang berarti adalah kualitas pendidikan bisa sangat bervariasi tergantung antar daerah. Seperti di sekolah dasar tempat saya mengajar, yakni di SDN 198 Ulak Makam, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, di mana walaupun kebijakan pendidikan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun implementasi di tingkat daerah, khususnya di sekolah saya, seringkali terkendala oleh sumber daya dan juga fasilitas yang tersedia di setiap wilayah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Slamet di dalam artikelnya pada tahun 2020, yang mana beliau mengatakan bahwasanya kebijakan pendidikan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun penerapannya berbeda-beda di tingkat daerah karena seringkali juga terkendala oleh perbedaan fasilitas dan juga sumber daya yang tersedia di setiap wilayah. Di sekolah saya terkendalanya yaitu adalah fasilitasnya. Kenapa? Karena fasilitas yang kurang memadai dan juga sumber dayanya juga masih minim. Namun sebaliknya, negara seperti Malaysia ini lebih mengandalkan sistem sentralisasi untuk memastikan keberagaman kualitas pendidikan di seluruh negara. Ini menurut Ministry of Education Malaysia. Sementara itu, pelatihan guru juga di Indonesia seringkali tidak merata dengan daerah terpencil kurang mendapat akses ke program pengembangan profesional yang memadai. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Jepang yang memiliki sistem pelatihan guru yang lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik. Hal ini juga yang kami rasakan di tempat saya mengajar, khususnya masih terkendala yang masih namanya fasilitas ya. Fasilitas masih sangat terkendala karena yang sering kali mendapat bantuan ya yang di pusat kabupaten. Sementara yang di tempat kami yaitu di 58 km dari pusat kabupaten itu masih sangat minim fasilitas. Yang mana di sekolah kami cuma hanya ada satu infokus atau proyektor, kemudian satu sound system, dan yang itu juga yang mana bila kami pakai itu harus bergantian dengan guru yang lain. Nah, hal ini menjadikan menjadikan salah satu contoh hasil desentralisasi. Berbeda dengan yang Malaysia tadi, kalau Malaysia menganut sentralisasi karena memang diatur pemerintah pusat seperti itu, tidak disesuaikan dengan kebijakan daerah-daerah. Adapun kesimpulannya,
adalah walaupun terdapat kesamaan dalam kebijakan pendidikan dasar di negara ASEAN, tantangan terbesar dalam hal pemerataan fasilitas dan kualitas pengajaran yang dapat bervariasi di antar daerah. Di Indonesia terjadi perbedaan antara perkotaan dan pedesaan dalam hal fasilitas pendidikan. Ini tetap menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terkait hal-hal penting yang saya temui dari artikel pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN. Apa yang perlu dipersiapkan? Ini ada artikel adalah dari Nurholis. Nah, artikel ini memberikan analisis yang mendalam tentang tantangan dan peluang-peluang yang dihadapi oleh sistem pendidikan dasar di Indonesia, khususnya dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas ASEAN. Adapun hal penting yang pertama adalah prediksi abad ke-21 dan tantangan global. Artikel ini memulai dengan prediksi perubahan besar yang akan terjadi pada abad 21, termasuk perubahan sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Alvin Toffler dan John Naisbitt, itu futurolog ternama, memprediksi perubahan drastis dalam masyarakat yang disebut dengan cultural and social discontinuity. Perubahan ini mencakup harapan hidup manusia yang semakin panjang, perkembangan teknologi genetika, dan dominasi teknologi informasi. Semua ini mengarah pada dunia yang baru yang mengharuskan sistem pendidikan menyiapkan individu untuk menghadapi dunia yang serba cepat dan terhubung secara global. Kemudian yang kedua adalah globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN. Artikel ini juga membahas dampak globalisasi terhadap sistem pendidikan, terutama dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang mulai diterapkan pada tahun 2016. MEA ini bertujuan untuk menghapus hambatan perdagangan barang, jasa, dan tenaga kerja profesional antar negara ASEAN. Hal ini membawa peluang dan tantangan besar bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan bebas di pasar tenaga kerja dan juga pendidikan. Dan yang ketiga adalah pendidikan dasar yang berperan strategis. Pendidikan dasar khususnya di tingkat SD dianggap memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan potensi dasar anak-anak. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana pendidikan dasar bisa menghadapi era globalisasi dan juga memenuhi tuntutan pasar bebas. Artikel ini menekankan pentingnya adaptasi kurikulum dan metodologi pengajaran untuk memastikan bahwa anak-anak itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan dasar, tetapi juga nilai-nilai yang relevan dengan kebutuhan abad 21 seperti keterampilan emosional, sosial, dan juga teknologi. Kemudian yang keempat adalah reformasi kurikulum dan pembelajaran abad 21. Dalam menghadapi perkembangan zaman, pembelajaran tradisional yang lebih fokus pada hafalan harus ditinggalkan. Pendidikan abad 21 mengutamakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berbasis pada penemuan makna oleh siswa. Pembelajaran juga harus lebih terintegrasi dengan kehidupan nyata dan juga menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan mempersiapkan siswa untuk beradaptasi di masa depan. Dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia. Artikel ini juga menyoroti tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam sistem pendidikan. Pemimpin dan guru sekolah harus memiliki harus memiliki visi dan misi yang sama dan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan sistem manajemen berbasis kolaborasi dan partisipasi, bukan hierarki, dianggap krusial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adaptif dan adaptif terhadap perubahan. Kesimpulannya adalah artikel ini menegaskan bahwasanya pendidikan dasar di Indonesia harus lebih dinamis, kreatif, dan juga terhubung dengan kebutuhan dunia global agar sistem
sistem pendidikan dapat mempersiapkan generasi yang kompetitif di pasar bebas ASEAN, perubahan fundamental dalam kurikulum, pengajaran dan pengembangan SDM di sekolah juga harus segera diterapkan. Adapun kaitan antara video pengayaan sesi 8 dan modul, ini terletak pada analisis yang sejalan tentang bagaimana sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN itu perlu beradaptasi dengan tantangan di abad 21, terutama dalam menghadapi globalisasi dan juga pasar bebas. Keduanya juga menggarisbawahi pentingnya kurikulum yang berbasis kompetensi dan juga keterampilan, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan untuk mempersiapkan siswa yang siap bersaing di tingkat global. Mungkin itu saja tanggapan dari saya pada diskusi 8 hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.